Halo, assalamualaikum kawan-kawan atau teman-teman semua. Udah lama nggak upload konten di channel Deddy Kurniawan. Nah, hari ini saya mau ngajak teman-teman. Kebetulan saya lagi mau ngedit di salah satu konten Pak Dul channel. Konten itu berisikan tentang dunia reptil. Terus yang kebetulan yang sedang saya edit sekarang ini adalah konten ekspedisi. Nah, kita sudah garap konten ini dari minggu lalu ya. Terus sudah selesai start 2 konten, ekspedisi 1, ekspedisi 2, dan sekarang saya mau ngedit konten ekspedisi 3. Nanti teman-teman bisa lihat di proses editing akan saya berikan. Mungkin saya di sini saya tidak membahas teknik editing karena gue yakin lo semua lebih jago ngeditnya gitu. Jadi di sini gue cuma berbagi aja, sharing aja tentang apa yang sedang gue kerjakan. Mungkin bisa ada yang bisa diambil manfaatnya ya, kalau tidak ada manfaatnya jangan diambil. Oke, kita mulai. Gua ngeditnya pakai ini nih, Final Cut Pro. Ini pakai Final Cut Pro. Nah, di sini banyak tantangan juga ya, karena kebetulan di proses pembuatan konten untuk Pak Dul channel ini saya menangkap sebagai director, kameramen, kreatif, sekaligus sebagai editor juga, karena kita ngerjain cuma berdua sama Pak Dul sendiri sebagai produser dan kreatif juga, Mbak Dul kreatif dan directing juga ya kita keroyokan lah di sini kerjanya. Nah, proses pembuatan mungkin teman-teman sudah ada yang pernah membuat konten-konten dokumenter ya, bisa berbagi informasi dan lain-lainnya ya, tulis aja di kolom komen, nanti kita bisa sharing, baik itu teknis editing, baik itu lokasi-lokasi yang cakep atau ya apapun lah ya, kita nyampah aja di komen di bawah ini. Untuk konten ini, untuk konten ekspedisi 3 ini, oh ya, sebelumnya mungkin kalian penasaran konten ekspedisi ini seperti apa sih. Nah, kalian boleh kunjungin Pak Dul channel. Di situ ada ekspedisi 1, ekspedisi 2, dan sekarang sedang saya kerjakan ini adalah ekspedisi 3. Nah, boleh teman-teman tonton di sana. Nanti saya taruh linknya di bawah, bisa dicek langsung nanti di bawah. Nah, teman-teman juga bisa tanya jawab juga untuk teknis penggarapan seperti apa ya, kita sharing lah intinya, karena gue juga nggak jago-jago amat. Gue yakin lo di luar sana juga jauh lebih jago gitu kan. Cuman yang nggak salah juga kita berbagi ya, setuju kan lo? Oke. Nah, untuk penggarapan ini untuk proses editingnya saya sedikit kerja keras ya untuk ekspedisi 3 ini, karena durasi syutingnya kita juga cuma dalam 1 hari juga itu nggak full 1 hari ya gitu. Dalam 1 hari itu kita harus mengerjakan 3 konten yang berbeda. Jadi bagaimana caranya saya harus memanipulasi gambar-gambar yang ada agar terkesan tidak sama ya dengan 2 konten sebelumnya gitu. Walaupun memang tema konten yang ketiga ini juga berbeda, satu sama lain berbeda, 1, 2, 3 itu berbeda, temanya berbeda gitu. Nah, di sini jadi tantangan tersendiri buat saya nih gitu. Ya mudah-mudahan bisa lah ya. Terus teman-teman yang ingin memulai pembuatan konten dokumenter sebagai seorang kameramen
yang pertama harus lo lakukan adalah lo harus siap capek. Karena kenapa? Karena lo traveling sekaligus kerja men gitu. Jadi ada enak ada enggaknya. Ya enaknya lo bisa jalan-jalan ya, jadi lo kerja sambil jalan-jalan. Yang enggak enaknya bagaimana caranya dalam traveling lo itu lo bisa mengumpulkan shot-shot yang pasti asik, shot-shot yang asik dan menarik dengan tujuan untuk memperkuat konten yang akan lo bikin. Terus yang kedua adalah mata lo jeli. Dalam arti jelinya, karena dalam satu lokasi yang lo datengin itu banyak angle dan banyak view yang bisa lo kerjakan gitu kan. Jadi lo mata harus jeli tuh. Nah yang ketiga adalah rajin-rajin ngumpulin beauty shot, karena manfaatnya banyak banget. Manfaatnya banyak banget. Kalau yang pernah gue alamin jadi materi-materi beauty shot itu jadi kayak apa ya, tabungan gambar buat lo gitu. Contohnya gitu, lo syuting di suatu tempat, lo ambil di situ pegunungan, pemandangan dan lain-lainnya gitu. Terus entah beberapa bulan lagi atau beberapa tahun lagi mungkin lo akan syuting di lokasi yang pernah lo datangin. Nah dengan adanya lo tabungan shot itu, lo nggak perlu lagi jauh-jauh ke sana lagi, lo tinggal pakai lagi shot itu. Karena bagi gue beauty shot landscape itu nggak ada matinya. Jadi mau sampai kapanpun gambar itu akan kepake terus gitu. Dan itu tanpa disadari punya catatan sejarah tersendiri lo nantinya. Jadi ada baiknya untuk para kameramen yang menyukai syuting traveling dan suka ngumpulin shot-shot beauty itu pinter-pinter deh untuk di save gitu, untuk disimpan filenya. Sekarang apalagi zaman sekarang sudah banyak ya media penyimpanan yang bisa mulai Google Drive dan lain-lain. Kalau gue biasanya gue selalu bawa hard disk, jadi gue kumpulin shot-shot yang menurut gue ini akan jadi shot-shot sejarah kalau menurut gue gitu. Jadi suatu saat gue butuh gambar ini, jadi gue nggak perlu jauh-jauh lagi ke lokasi ini. Secara nggak langsung kan itu jadi apa ya, menekan cost operasional kan. Dan dari sisi komersialnya juga shot itu bisa lo jual men. Jadi kalau ada rekanan lo atau dari temen lo yang membutuhkan shot-shot itu ya itu bagaimana tergantung lo ya. Kalau lo bisa lo duitin atau juga lo bisa lo kasih kelasnya gitu. Itu bagaimana lo aja gitu kan, enak-enaknya lo aja deh. Nah terus jangan mengeluh, karena proses pembuatan dokumenter itu tadi gue bilang dari awal cukup capek dan cukup melelahkan ya. Apalagi lo di lokasi yang berbeda, bisa dibilang lo syuting di tempat orang gitu. Jadi ekstra tenaga dan kesabaran, sama bagaimana pintar-pintar lu menghadapin orang setempat. Nah, ini saran dari gue aja, karena banyak dengan pengalaman teman-teman syuting udah jauh-jauh ternyata nggak dapat apa-apa, ternyata syuting jauh-jauh cuma dapat ya begitu-begitu aja. Shotnya kan sayang gitu, udah jauh-jauh gitu kan. Sedangkan lu bisa ekspor banyak gambar di sana, tapi karena satu lain hal akhirnya ya lu nggak bisa melakukan itu gitu, lu nggak bisa dapat apa yang lu inginkan gitu. Jadi caranya adalah ya pinter-pinter lu aja menghadapin orang setempat gitu. Maksudnya gini, karena kan setiap daerah kan beda-beda karakter orangnya, jadi ya bagaimana pendekatan lu aja gitu. Dan yang terakhir, cobalah untuk ikhlas melakukannya. Karena gini, shot yang lo lakukan dengan hati dan penuh keikhlasan itu nyampe men.
ruhnya itu nyampe ke si penonton. Jadi kalau bagi gue memiliki kepuasan tersendiri di saat shot gue bisa dirasakan dengan hati oleh para penontonnya gitu. Makanya gue kadang-kadang suka kurang terima kalau banyak shot-shot yang dipatahkan di saat proses editingnya gitu. Nah, selama perjalanan karir gue di industri broadcast kemarin, sampai akhirnya gue belajar editing deh, gue dalam editing deh, karena gue mencari kepuasan sendiri dalam membuat video gitu kan. Cari kepuasan sendiri dalam video, bagaimana caranya video gue ini bisa tampil dan bisa dinikmatin oleh penonton dengan maksimal. Jadi all out lah bisa dibilang gitu, nggak ada yang terpatahkan lagi gitu kan. Nah itu saran dari gue, masukan dari gue buat kalian teman-teman yang ingin serius di videographer. Kalau secara teknis bisa dipelajarin kalau menurut gue sambil jalan. Secara teknis bisa lo pelajarin spek. Dan satu lagi, jangan melihat gue enak syuting kalau alat gue bagus. Jadi maksud gue ya lu jangan ngeliat dari spek nutak kayak gitu. Karena bagi gue adalah seorang kameramen itu adalah soul yang bisa lu kasih ke gambar lu, dan itu bisa diterima oleh orang yang menikmatin gambar lu. Jadi bukan perkara lu pakai apa gitu, itu nggak ada di kamus gue gitu. Karena bagi gue alat itu bisa dipelajari. Anak kemarin sore juga lu kasih alat satu hal juga dia hafal shortcut dengan tombol-tombolnya. Tapi bagaimana lu membuat sebuah shot yang membuat orang jatuh cinta sama shot lu. Nah itu yang perlu banyak pengalaman ya kalau menurut gue ya, pengalaman dan jam terbang yang tinggi juga gitu dalam profesi sebagai videographer gitu. Nah, nanti lo boleh cek kalau untuk konten gue sih ya, karena gue nggak ada kameramen kan, jadi gambar gue ya asal gue lock aja, yang penting gue ngoceh lo dengerin gitu kan. Jadi nggak ada shot yang gue sebagai the man behind the gun itu nggak ada di channel gue. Nah lo kalau mau lihat shot yang udah gue bikin untuk bahan diskusi kita, lo boleh lo tonton, lo buka tuh di Waduk channel itu ada. Pokoknya nggak ada namanya lah, karena ada beberapa konten juga ya memang kebetulan bukan gue yang garap juga gitu kan. Karena kebetulan gue nggak bisa, jadi bantu sama teman pakai alat seadanya ya, gue bantu dari editingnya aja. Nah itu boleh untuk ekspedisi 123. Nah kalian boleh lihat di sana ya, shot ada beberapa shot juga yang gue pakai punya temen gue juga. Nah tadi kita balik lagi ke kita mundur lagi ke belakang mengenai library shot tadi ya, tabungan shot. Ada salah satu contoh shot yang gue pakai punya temen gue, dan kebetulan gue juga ada incas di sana sih waktu penggarapan syuting itu. Jadi ya file videonya gue simpenin gitu. Nah, alhamdulillah kepake lah saat sekarang gitu kan. Jadi gue nggak perlu jauh-jauh lagi ke lokasi tersebut gitu. Lumayan ongkosnya. Oke. Udah banyak gue ngoceh nih, gue harap lu nggak bosan. Jadi nanti kita lanjutin lagi di vlog gue berikutnya, apa yang sedang gue lakukan dan gue melakukan apa ya. Mudah-mudahan ocehan gue ini ada faedahnya, ada manfaat yang bisa lo pakai. Kalau nggak ada manfaatnya ya nggak usah lo dengerin. Lo boleh komen di bawah, nyampah aja boleh deh, silakan lu nyampah asal yang benar nyampahnya. Jadi kalau nyampahnya benar
bisa gue pakai sampahnya gitu. Cuma kalau sampahnya gak bener ya gue kubur. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya.